Halo sahabat Tebi, mudah-mudahan ini menjadi akhir pekan yang menyenangkan buat kalian. Gimana, udah subscribe channelnya Tebi Pet Care belum? Kalau belum, yuk buruan di subscribe. Jangan lupa juga klik tombol lonceng buat nunjukin kepedulian kalian terhadap hewan kesayangan kalian untuk terus ngikutin channel Tebi Pet Care. Ketemu lagi dengan saya Tia. Video kali ini kita akan ngebahas mainan yang paling super duper menyenangkan untuk seekor kucing. Sebenarnya banyak sekali mainan yang sudah sering kita temui di pasaran, ya entah itu di pet shop atau mungkin toko-toko hewan online dan sebagainya macamnya. Itu banyak banget jenis mainan kucing yang lucu-lucu, yang keren-keren, yang manik-manik, yang warna-warni, eye catching. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata tidak semua mainan kucing yang sering kita lihat di pasaran itu adalah mainan yang sangat menyenangkan untuk kucing kita. Banyak klien yang sering cerita kalau mereka punya banyak banget mainan di rumahnya untuk seekor kucingnya. Bahkan mungkin beberapa klien banyak sekali piara kucing di rumah dan mainannya bisa sampai menggunung. Dan mereka punya semacam keranjang mainan sendiri untuk seekor kucing. Dan kebanyakan kalau yang saya lihat, mainan-mainan yang ada di keranjangnya itu adalah mainan-mainan yang banyak dijual di pasaran, di pet shop maupun dibeli secara online. Tapi ternyata mereka mengeluhkan dengan mainan sebanyak itu di rumah mereka yang sudah mereka sediakan untuk kucing kesayangannya mereka. Ternyata kucingnya merasa bosan dan hanya dipakai mainan sekali atau 2 kali saja. Setelah itu kucingnya sangat-sangat tidak tertarik untuk mencoba mainannya kembali. Kenapa ya? Kok bisa kucing itu bosan dengan mainannya? Yang perlu kalian tahu, ternyata mainan kucing itu banyak banget jenisnya dan terpisah menjadi beberapa macam kategori. Di mana kategori itulah yang menentukan kenapa seekor kucing bisa bosan dengan mainannya atau tidak. Sebenarnya kayaknya nggak masuk akal ya kalau misalkan saya bilang saya bisa memilih satu jenis mainan yang itu adalah mainan yang sangat-sangat menyenangkan untuk seekor kucing. Bahkan bisa dibilang itu mainan yang sangat sempurna untuk seekor kucing. Mungkin itu seperti apa ya, kayak mungkin semacam intrik. Masa iya sih ada mainan yang sangat-sangat sempurna dan sangat-sangat menyenangkan untuk seekor kucing? Mungkin kalian bakal bilang, nggak mungkin lah, kucing mah mainan apa aja bisa. Kucing dikasih sekedar kain atau sekedar kantong plastik doang juga udah seneng. Jangan salah. Bener loh kalau ternyata emang ada sebuah jenis mainan yang sangat-sangat menyenangkan buat kucing, dan itu bukan cuma hayalan atau cuma omongan saya aja. Mari kita masuk ke beberapa macam kategori mainan kucing. Ternyata mainan kucing pun tuh ada kategorinya. Kita bahas yang pertama ya. Yang pertama itu adalah remote toys atau mainan jarak jauh. Mainan jarak jauh ini biasanya prinsip bermainnya adalah kita duduk diam di suatu tempat, lalu kita melempar sebuah benda ke arah kucing kita atau mungkin ke arah agak lebih jauh dari kucing kita, dan kucing kita mengejarnya. Biasanya mungkin kita punya mainan bola-bola di rumah, semacam ini, bola-bola berbulu, atau mungkin semacam jepitan rambut yang ada panjang di ujungnya, atau mungkin punya mainan yang semacam bulu-bulu, atau mainan yang semacam ada ekornya, mungkin mainan tikus-tikus plastik. Nah ini yang bola yang tadi ya, bola-bola berbulu seperti ini, atau tikus-tikus plastik, atau mungkin kecoa-kecoa plastik, atau apa yang sekiranya sangat menarik kucing kalian untuk mengejarnya. Prinsipnya kenapa dibilang jarak jauh? Karena kita hanya diam di satu tempat dan kita melemparkan sebuah benda, membuat kucing kita penasaran, membuat kucing kita bertanya-tanya apa yang kita lempar, lalu dia mengejarnya, menangkapnya, masuk ke dalam sofa, mungkin masuk ke dalam kolong tempat tidur, atau mungkin ke sela-sela lemari baju atau sela-sela lemari es. Nah, di situ dia akan muncul rasa penasarannya. Dari rasa penasaran itu, akhirnya seekor kucing kita tertrigger untuk melakukan interaksi. Mungkin memang itu tidak membuat kita berinteraksi langsung dengan kucing kita, tapi dengan seperti itu kita akan memenuhi naluri alaminya dia atau raw instinct mereka, selayaknya mereka ketika hidup di alam liar, bahwa sebenarnya kucing itu punya naluri alami, yaitu yang pertama adalah hunter atau hunting. Jadi dari situ kita bisa memenuhi naluri berburunya dia untuk mendapatkan mangsanya atau mendapatkan buruannya dia. Meskipun tidak berinteraksi langsung dengan kucing kita, tapi dengan cara seperti itu cukup membuat menyenangkan bagi seekor kucing Anda ya. Mungkin kucing Anda bisa menghabiskan waktu untuk mengejar benda yang kita lempar itu selama beberapa menit.
Dari situ juga sangat bagus untuk melatih ketangkasan, melatih kecepatan kucing kita berlari, seberapa lama dia akan berlari untuk mengejar, seberapa cepat dia mengejar, dan seberapa banyak energi yang akan dia keluarkan untuk bermain mainan seperti itu. Mainan jenis ini juga bagus untuk kucing kalian karena prinsipnya naluri alami untuk berburu atau huntingnya terpenuhi dan energi yang didapat oleh kucing kalian, terutama untuk kucing-kucing kalian yang dipelihara secara indoor ya, energinya akan keluar dan kebutuhannya untuk bermain juga terpenuhi. Kita masuk selanjutnya ke kategori mainan yang kedua, yaitu mainan yang bisa diaktifkan sendiri atau disebut dengan self-activated toys. Self-activated toys ini prinsipnya adalah kita tetap bisa diam di suatu tempat dan menggunakan mainan yang mainannya itu bisa aktif secara sendirinya. Misal kalian punya mainan yang bisa menyala-nyala dan menghasilkan lampu seperti ini. Nah, bisa menghasilkan lampu seperti ini, bisa bergerak-gerak dan menghasilkan lampu. Lalu mainan itu diletakkan di dalam sebuah selimut, diletakkan di bawah selimut. Jadi dari balik selimut kucing Anda akan mengamati mainan ini bergerak-gerak dan menghasilkan suara serta menghasilkan nyala lampu. Ini akan sangat membuat tertarik kucing Anda. Kelebihan dari mainan ini adalah meskipun kalian sedang ngerasa capek banget atau ngerasa not in the mood, ngerasa kurang bergairah untuk mainan dengan kucing Anda, meluangkan waktu bermain dengan kucing Anda akan tetap bisa bermain dan menikmati waktu bermainnya dengan self-activated toys ini. Karena kenapa? Karena namanya juga self-activated, jadi tanpa perlu effort dari kita untuk menyalakan mainan itu dan mengajak kucing kita bermain. Kucing sudah merasa bermain dan meluangkan waktunya untuk menghilangkan kebosanan dan membuang atau mengeluarkan energi yang mereka punya, terutama untuk kucing-kucing yang dipelihara di rumah. Self-activated toys ini prinsipnya adalah intinya yang bisa bergerak sendiri, menyala sendiri, menghasilkan lampu sendiri, atau itu mungkin kalian punya mainan yang seperti ikan-ikanan di rumah, dia bisa bergerak, atau mungkin kalian sekedar menyalakan TV yang menampilkan tayangan kucing atau tayangan seekor burung atau tayangan seekor musang di luar rumah yang mungkin akan menaikkan insting berburu kucing Anda. Dari situ memang energi kucing kalian bisa terlampiaskan, kalian bisa punya waktu bermain, tapi sekali lagi, kucing bermain adalah sama dengan kucing berburu. Kucing berburu sama dengan kucing bermain. Jadi mereka akan menikmati waktu berburunya sebagai waktu bermain buat mereka. Nah, itulah insting yang susah untuk kita penuhi bagi seekor kucing kita. Meskipun saya nggak bilang jenis mainan ini tuh kurang bagus, enggak. Mainannya juga bagus untuk kucing kalian, karena dengan begitu energi kucing kalian bisa terlampiaskan dan bisa meluangkan waktu untuk bermain dengan kucing kalian meskipun kalian dalam kondisi yang tidak mood atau tidak bagus untuk bermain dengan kucing Anda. Tapi sekali lagi, mainan seperti ini itu adalah mainan yang bisa diprediksi oleh seekor kucing. Karena satu, pergerakannya biasanya sama, nyala lampunya sama, gerakan dari mainan itu sama, dan kucing kalian bisa memprediksi. Perlu kalian ingat, kalau bisa diprediksi, itu berarti adalah hal yang membosankan untuk kucing kalian. Predictable toys is a boring toys for a cat. Sementara di alam bebas, kucing itu mempunyai insting alami yang pertama hunting, yang kedua catching, yang ketiga killing, dan yang keempat eating. Jadi ketika mereka berburu di alam bebas, mereka pasti akan hunt, catch, kill, and then eat. Itu tugas kita sebagai owner untuk menciptakan naluri alami mereka di alam liar. Jadi meskipun mereka dipelihara secara indoor, diam di rumah kita, tidak pernah keluar ruangan, naluri alami mereka akan tetap terpenuhi dengan 4 insting tadi bisa terpenuhi melalui mainan yang kita berikan. Terus mainan apa dong yang bisa memenuhi 4 naluri ini tadi? Nah, ada satu mainan yang masuk dalam kategori terakhir, yaitu adalah interactive toys. Interactive toys atau mainan interaktif ini sebenarnya adalah mainan sederhana yang bahkan bisa kita buat di rumah. Prinsipnya adalah, nah ini nih, ini mainan yang saya buat sendiri di rumah sehingga menghasilkan sebuah mainan interaktif. Prinsipnya adalah satu, kita membuat sebuah mangsa buatan yang diikat dengan tali di ujung dan ujung lainnya diikat dengan sebuah tangkai atau tongkat.
Di sini saya menggunakan shuttlecock, tapi sebenarnya nggak harus shuttlecock. Misalkan kalian di rumah punya semacam bulu-bulu atau mainan yang lain yang sekiranya ada ekornya atau mungkin kaos kaki juga bisa. Jadi prinsipnya adalah mangsa, tali untuk mengontrol, dan satu tongkat untuk mengendalikan. Mainan ini sangat simpel dibuat, tapi kenapa mainan ini sangat-sangat menyenangkan untuk seekor kucing? Karena di sini naluri alami seekor kucing mulai dari hunting, catching, killing, dan eating itu bisa terpenuhi dari sini. Dengan mangsa pura-pura ini, mangsa yang tidak sebenarnya ini, mereka akan bisa melampiaskan semua naluri alami mereka untuk menangkap seekor mangsa buatan ini. Jadi mulai dari dia mulai stalking, kita ayunkan ini mainan ke kanan dan ke kiri. Lalu setelah itu kita arahkan ke depan kursi, kita arahkan ke depan sofa, kita arahkan ke lantai. Kalau misalkan kita ingin menciptakan suasana atau nuansa berburu di lantai, kita bisa lemparkan ini ke lantai, lalu kita bisa tarik perlahan-lahan. Kalau kita ingin menciptakan suasana atau nuansa mangsa yang terbang, kita bisa ayunkan ini di atas sehingga dia bisa terbang-terbang, bisa lompat-lompat untuk menangkap seekor mangsa buatan ini. Tapi dari situ, mulai dari stalking ini mangsa, kita tarik ke kanan, kita tarik ke kiri, kita tarik sesuka hati kita. Meskipun kita bermainnya dengan duduk atau bersantai, tapi ini bisa sangat melampiaskan naluri alami seekor kucing. Sebenarnya, prinsipnya, bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan naluri alami kucing kita meskipun dia dipelihara secara indoor. Karena pada dasarnya, kucing yang dipelihara secara indoor biasanya akan memiliki waktu hidup yang lebih lama dibandingkan kucing yang dipelihara secara outdoor. Dan oleh karena itu, meskipun kucing kita pelihara indoor dan tidak bisa melakukan waktu untuk berburu mereka keluar rumah, tetapi keinginan atau naluri alami mereka bisa terpenuhi dengan adanya mainan ini. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena pada dasarnya ketika mereka berburu itu adalah waktu untuk mereka bermain. Jadi berburu adalah waktu bermain buat mereka. Bermain itu adalah waktu yang dia lampiaskan ketika mereka sedang berburu. So, kita harus menciptakan suasana berburu sama dengan bermain bagi seekor kucing indoor kita. Saya di sini nggak bilang kalau mainan seperti bola-bola ini atau mainan kecerekan seperti ini, atau self-activated toys or push button toys itu adalah mainan yang tidak bagus untuk kucing Anda. Bagus, tapi itu mungkin tidak cukup menyenangkan bagi seekor kucing Anda dan tidak cukup untuk melampiaskan energi yang seharusnya mereka lakukan dengan berburu di luar rumah. Dan itu mungkin tidak bisa sepenuhnya memenuhi naluri insting mereka sebagai kucing liar di alam bebas. Apa iya dengan mainan seperti ini dia tidak merasa bosan? Seperti ini dia tidak akan merasa boring. Seperti activated toys itu tidak merasa bisa diprediksi oleh seekor kucing. Tentu tidak. Ingat ya, ada 4 naluri alami yang harus kalian penuhi jika kalian punya seekor kucing yang dipelihara di rumah. Berburu, mengejar atau menangkap, membunuh, makan. 4 naluri itu harus kalian penuhi jika Anda memelihara seekor kucing di rumah. Sebenarnya banyak sekali cara yang bisa kita lakukan dengan mainan yang kita punya. Tapi apakah semua mainan itu bisa memenuhi 4 naluri tersebut? Apakah semua mainan itu bisa membuat kepuasan kucing Anda untuk pengalaman berburu mereka? Enggak semua mainan. Tapi dengan interactive toys ini, semua naluri alami keempat tadi bisa terpenuhi. Ya, saya mau ingetin lagi ya, di sini saya nggak lagi jualan mainan ya, dan saya tidak ada endorse apapun dengan sebuah brand dari mainan apapun. Seperti kalian lihat sendiri, mainan yang saya tunjukkan pun itu adalah mainan yang do it yourself, mainan DIY yang bisa dibikin di rumah tanpa harus menggunakan barang-barang atau bahan-bahan yang mahal. Balik lagi ke mainan ini, kenapa mainan ini bisa saya bilang yang mainan sangat menyenangkan untuk seekor kucing? Karena dengan mainan ini, satu, bisa tercapai kekuatan bonding atau kekuatan ikatan kita dengan kucing. Ketika dia bermain dengan interactive toys ini, saat dia berhasil menangkap mangsanya, kita bisa mengeluarkan suara kita untuk memuji dia. Pintar, Molly pintar, Chico pintar, good job, kayak gitu. Nah, dengan suara-suara kita yang keluar ini, itu akan dirimain oleh seekor kucing bahwa dia sedang mendapatkan pujian dan dia sudah berhasil melakukan tugasnya untuk berburu. Dan itu akan menimbulkan rasa kepercayaan yang lebih bagi seekor kucing Anda. Lalu yang kedua yang paling penting dengan mainan ini,
kita bisa mengontrol permainan. Dengan melemparnya dengan jarak jauh, lalu menariknya perlahan-lahan, kita bisa merangsang nalurinya dia saat dia menguntit mangsa, saat dia mengamati mangsa, sampai akhirnya begitu kita tarik dengan cepat, itu akan menimbulkan naluri mereka saat mereka berusaha menangkap mangsanya. Jadi di situ kontrol dari tempo permainan juga sangat penting. Yang ketiga yang perlu kita pahami dari mainan ini adalah kita juga bisa mengatur durasi waktu bermain. Jadi misalkan kita ingin bermain dengan waktu yang lama, atau mungkin kita ingin bermain dengan waktu yang sangat singkat, itu sangat bisa sekali kita atur. Kita bisa bermain dengan kita naikkan ke atas seakan-akan dia sedang menangkap burung yang terbang. Kita tarik di bawah di lantai perlahan-lahan seakan-akan dia sedang menangkap seekor cicak atau seekor kecoa yang sedang berjalan di lantai. Itu semua kita yang atur dan kita kontrol. Tapi meskipun kita yang kontrol, kucing kita sangat-sangat bisa menikmati permainan tersebut. Dan yang paling penting adalah dari permainan ini kita bisa menimbulkan kepuasan berburu dari seekor kucing. Itu yang paling penting, karena pada dasarnya kucing itu di alam bebas di luar sana, mereka itu sebenarnya berburu untuk mencari sebuah makanan. Jadi ketika mereka ingin makan, mereka harus berburu. Itu adalah naluri alami kucing yang tidak bisa kita hilangkan meskipun dari bayi sudah kita piara di rumah. Ini terbukti dengan kitten yang sedang main di video ini. Ini kitten ini usianya 5 bulan, sekitar 5 bulanan. Tapi usia 5 bulan dia sudah bisa loh. Dan dia sudah tahu gimana caranya menangkap mangsa tanpa pernah saya ajarin sebelumnya. Atau tanpa pernah mungkin induknya ajarin sebelumnya. Karena induknya pun juga seekor kucing rumahan. Tidak perlu budget yang mahal, tidak perlu harga yang mahal, tidak perlu bahan yang mahal untuk mencapai atau membuat sebuah mainan ini. Karena pada prinsipnya kalian cuma butuh tongkat, tali, dan umpan buatan atau mangsa buatan bagi seekor kucing Anda. Apapun itu yang bisa kalian buat untuk membuat sebuah mainan interaktif toys, terserah apa aja bisa, yang penting itu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dikejar oleh kucing kalian dan bisa membuat kucing kalian having fun. Itu aja sih. Tapi lagi satu yang perlu diingat adalah setelah waktu bermain selesai, mainan ini harus kalian simpan di suatu tempat. Jangan dibiarkan kucing Anda untuk mengakses mainan ini setiap saat. Karena apa? Karena nanti ketika kalian ingin ngajak dia bermain lagi dengan mainan itu, dia sudah bosan dengan mainan itu dan tidak ada esensi menggairahkan atau esensi bersemangat lagi untuk mainan yang sudah kalian buat tadi. Jadi setelah waktu bermain, simpan di suatu tempat yang tempat itu tidak dijangkau oleh kucing kalian. Jadi ketika kalian membuka mainan itu dari suatu tempat, kucing kalian akan punya insting untuk waktunya bermain nih. Suara kalengnya dibuka, suara kotaknya dibuka. Itu sama halnya ketika kucing kita lagi ngedengar suara kotak makannya dibuka atau suara mangkuk makannya diketok-ketok. Nah itu mereka akan langsung antusias dan bersemangat untuk melakukannya. Jangan lupa untuk selalu sediakan mainan di rumah Anda buat kalian yang piara kucing di rumah, karena mainan adalah kebutuhan utama bagi seekor kucing. Jangan lupa untuk selalu meluangkan waktu bermain dengan kucing Anda setiap hari. Jadikan itu rutinitas. Jadikan waktu bermain itu adalah waktu yang harus kalian lakukan setiap hari. Jadikan waktu bermain itu adalah waktu yang sangat menyenangkan untuk kalian dan kucing kalian. Insting yang keempat, ada yang lupa tadi belum dibahas. Eat. Jadi setelah kalian melakukan permainan dengan kucing Anda menggunakan interaktif toys, kasih kucing kalian semacam reward atau gift. Mungkin bisa snack makanan basah, atau mungkin wet food, atau mungkin daging ayam atau daging sapi yang sudah direbus. Jadi seakan-akan kucing kalian sudah selesai berburu dan memakan mangsanya. Itu akan memunculkan kepuasan yang sangat-sangat maksimal buat kucing Anda. Pasti kucing Anda, kucing kalian semua di rumah bakalan happy banget kalau kalian rutin melakukan hal ini. Ingat ya, 4 naluri alami kucing kalian: berburu, mengejar atau menangkap, membunuh, dan makan. Itu harus kalian penuhi. Jangan sampai lupa dan luangkan waktu untuk bermain sebagai rutinitas. Oke? Dijamin kucing kalian bakalan happy. Buat yang belum subscribe dong. Dukung terus channel kami, terus belajar untuk kesehatan dan perawatan kucing kalian melalui channel kami. Oke, sampai jumpa lagi dengan Tia. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.